Para jemaah sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang juga kepada kita semua. Para jemaah sekalian, ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang syekh di Solo. Ada seorang pemuda mabuk. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Nabi berpesan kepadanya agar dia mendatangi seseorang di Mekah yang rumahnya dekat Masjidil Haram. Dalam mimpi itu oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya, binnya, dan alamat lengkapnya. Disebutkan. Apa pesan Nabi saat itu? Pesan Nabi agar orang yang berada di dekat Masjidil Haram itu supaya diberitahu bahwa dia ini adalah calon penghuni surga. Akhirnya mimpi itu diabaikan. Tapi malam kedua dia mimpi dengan mimpi yang sama persis. Dia abaikan. Kemudian malam ketiga dia bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan pesan yang sama. Lalu dia penasaran. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama Nabi. Dia menceritakan bahwa dia mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ada pesan begini dan begini. Lalu ulama ini minta dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri-cirinya disebutkan, diceritakan. Kata ulama ini itu benar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia mengumpulkan uang, sudah cukup, akhirnya dia berangkat umroh. Sampai di Mekah dia umroh. Setelah umroh dia mencari orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan alamat yang cukup lengkap. Dan dia cari. Dalam bayangan pemuda ini pasti orang yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dia calon penghuni surga adalah orang soleh. Penampilan seperti ulama. Dia cari, ketemu di sebuah kampung. Lalu dia bertanya kepada beberapa orang di kampung itu tentang orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW itu. Apa kata penduduk kampung? Jangan datang ke situ. Ini orang-orang gak benar. Orang gak benar. Orang paling tidak baik di kampung itu. Bahkan sekota Mekah mungkin. Ya, kata pemuda, dalam bahasa dia akhirnya bertemu. Jamaah sekalian, betapa kagetnya pemuda ini ketika bertemu. Ternyata orang yang kata Nabi Muhammad SAW calon penghuni surga ini tidak terlihat tanda-tanda kesalehannya. Tidak pakai jenggot, tidak pakai gamis, tidak terlihat ada cahaya kesalehan dari wajahnya. Tidak ada. Tapi karena pesan Nabi Muhammad SAW seperti itu, akhirnya diberitahukan. Saya bermimpi 3 malam berturut-turut bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan aku untuk memberitahukan kamu bahwa kamu ini calon penghuni surga. Saya udah pegang kepalanya begini. Saya calon penghuni surga. Saya di sini ini orang nggak benar. Banyak orang tahu kata dia. Saya rumah saya dekat Masjidil Haram, tapi jarang sekali saya ke masjid. Saya sholatnya kadang sholat kadang enggak. Di
sampai pingsan itu orang sampai pingsan. Setelah selesai oleh pemuda Maroko ditanya, saya ingin tahu amalan apa yang kamu lakukan sampai Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kamu ini calon penghuni surga. Ya coba ingat apa? Oh ya ada satu. Apa ini? Tetangga saya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Akhirnya saya berjanji mulai saat itu, setiap bulan dari gaji itu saya berikan setengahnya untuk janda dan anak yatim. Setiap bulan saya berikan begitu. Mungkin itu amalan yang menyebabkan Muhammad bin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada sekalian, oleh pemuda Maroko itu dia diajak untuk sholat. Yuk sekarang kita datang ke sini, kita sholat. Akhirnya dia mandi, dia pakai baju yang bagus, dia pakai pakaian, datang ke Masjidil Haram. Baru masuk ke masjid dia sudah nangis dia. Sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Waktu itu kan biasa sholat dulu. Rakaat keempat, sujud terakhir, ini orang gak bangun-bangun. Pemuda Maroko ini heran, selesai sama ini gak bangun. Ternyata bangun gak bangun, meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan sholat dan ketika sujud. Itulah tanda husnul khatimah. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imi la yaqtu wa kas-sha'imi la yuqti." Seseorang yang membantu para janda dan orang miskin, maka dia adalah seperti pejuang, orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang sholat malam dan dia tidak pernah tidak sholat malam, seperti orang yang berpuasa setiap hari dan dia tidak setiap hari berpuasa. Pahalanya seperti itu. Para jamaah sekalian, luar biasa. Ya, Bapak sekalian, ada 3 hikmah pelajaran bisa kita ambil dari sini. Yang pertama adalah bahwa kalau seseorang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, jadi kalau ada kita mimpi bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu ciri-cirinya. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW akan datang dalam mimpi dalam wujud yang sempurna. Semua akan terlihat, mulai rambut, wajah, terus semuanya terlihat. Apa ciri-ciri Nabi Muhammad SAW? Diceritakan oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kulitnya ini putih kecoklatan, rambutnya hijau. Jadi rambutnya tidak lurus, tidak keriting, berombak rambutnya. Kadang rambut Nabi Muhammad SAW itu sampai ke pundak, kadang sampai batas telinga. Kemudian alisnya ini tebal, bulu matanya lentik, kumisnya tipis, jenggotnya panjang, janggutnya lebat. Hanya ada 20 lembar uban yang menghiasi rambut dan jenggot Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau berbicara, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti ada cahaya yang keluar dari mulutnya dan bau mulutnya itu wangi. Itu segala sesuatu. Dan wajah Nabi Muhammad SAW bentuknya itu oval dan lebih indah daripada bulan purnama. Nih,
Jadi para jamaah sekalian, kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata rambutnya putih semua, bukan Nabi. Atau dia datang nggak ada jenggotnya, bukan Nabi. Atau datang ternyata bengong banget, bukan Nabi. Atau kurus banget, bukan Nabi. Atau terlalu tinggi, bukan Nabi. Terlalu pendek, bukan Nabi. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassal bi." Barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka sungguh dia bertemu denganku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya, jadi kalau kita mimpi ada orang ngaku, saya ini Nabi Muhammad SAW, wajahnya nggak kelihatan, bukan. So ada orang saya lihat di YouTube, saya mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dia datangi dari belakang ke atas dan meletakkan tangannya di atas pundaku. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi harus terlihat sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ilmu yang pertama. Tapi dalam mimpi ya. Jadi bukan dalam keadaan jaga gitu terus Nabi datang pas bawa mobil dia ada di sampingnya sampai nggak berani buang sampah sembarangan. Itu mah bukan halu ya teman. Nggak begitu. Datang tidak dalam keadaan jaga tidak. Ini sepakat para. Hadis misalnya man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamassal. Dari 15 menit. Tapi kita lihat dikit lagi. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, sekalian, kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Ya, dia itu nggak benar, Pak. Nggak benar orangnya. Bahkan kata dia, saya ini orang paling bejat di kampung ini. Bahkan sekota Mekah mungkin saya orang paling bejat. Tapi dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Mari kita tidak boleh memfonis orang lain ya. Ada orang nggak baik, itu ahli neraka ya, nggak boleh. Siapa yang ahli neraka? Nggak ada. Ya, termasuk kalau ada orang soleh kita katakan dia pasti masuk surga. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Yang ketiga, yang ketiga adalah ini menunjukkan betapa besar pahala sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Ya, luar biasa. Orang gak baik, orang bejat, dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah gara-gara sedekah yang dia keluarkan. Dia menyantuni anak itu, orang-orang miskin, para janda. Masya Allah. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Ya Tuhan Allah, subhanallah, alhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum